Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin jamaah masjid Nurul Irfan rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan ta'lim kita. Kemarin telah kita bahas masalah yang berkaitan dengan wakaf. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hibah. Tentang hibah, ya. Fasal yang baru. Nah, Masya Allah, semakin sepi. Kalau semakin sepi, ini patut disyukuri. Semakin sepi, semakin konsen, semakin konsentrasi, dan semakin berkualitas. Biasanya gitu. Biasanya. Kenapa? Yang ngantuk ketahuan. Ya, yang ngantuk ketahuan. Sehingga orang kalau misalkan ngantuk, itu ketahuan. Saya pernah pengalaman ngisi semangat baja ya, mau ngisi pengajian, tempatnya baru. Masya Allah, saya nyangkanya ya pengajian seperti ini. Ternyata yang hadir 2 orang. Masya Allah. Satu bapaknya sama anaknya. Subhanallah. Tiba-tiba anaknya pingin ke belakang. Ya, jadi yang mendengar 1 orang. Tetapi karena 1 orang, dia pun mungkin nggak enak kalau ngantuk, ya. Kalau dia harus mendengarkan apa yang dibicarakan. Semakin sedikit, semakin biasanya, ya. Biasanya semakin berkualitas. Antum berguru kepada misalkan 1 orang, datengin rumahnya belajar face to face, hanya antum dengan guru antum saja, itu lebih bermakna dibandingkan ketika kita memang banyakan. Biasanya seperti itu. Kita bilang biasanya. Nah. Iya. Taib. Faslun fil hibah. Fasal yang menerangkan tentang hibah. Kita mendengar kalimat hibah. Ya, sering. Qala rahimahullah, wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Setiap barang yang boleh untuk diperjualbelikan boleh dikasihkan. Berarti kalau barang yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan, maka enggak boleh dikasihkan. Ini ketentuan hibah. Hibah itu diberikan, ya, dihibahkan. Nah, oleh karena itu tidak boleh seseorang memberikan sesuatu yang belum jelas, yang majhul.
Nah, enggak boleh. Karena belum bisa diperjualbelikan. Karena syarat dari jual beli barang tersebut harus dalam keadaan jelas. Nah, wala talzamul hibatu illa bil qabdi. Dan hibah itu tidak berlaku melainkan ketika seseorang telah memegang barang yang diberikan kepadanya. Wala talzamu al-hibah illa bil qabd. Tetapi kalau hanya sekedar omongan saja, belum dia pegang, masih bisa menarik ucapannya. Ya. Misalkan aneh mau ngasihin mobil ke antum, kuncinya masih sama dia. Ya. Belum dikasihkan. Nah, kuncinya belum dikasihkan. Mau dikasihkan kuncinya, kelihatannya kalau mobil terlalu besar. Sepeda saja deh. Gimana? Ya. Akhirnya dikasihkanlah. Kalau sepeda nggak pakai kunci ya. Sepeda itu. Ketika dia memegang sepeda dan menggayuh sepeda itu, udah lazim hibah. Nggak boleh dia menarik sepeda. Afwan, bukan sepeda. Nggak boleh. Ya. Naam. Jadi hibah itu wala talzamu al-hibatu illa bil qabdi. Naam. Nah, wa idza qabadaha al-mauhubu lahu. Dan apabila barang yang diberikan sudah diambil, lam yakun lil wahibi an yarji'a fiha illa ayyakuna walida. Tidak boleh untuk mengambil kembali barang tersebut kecuali ayyakuna walida, jika orang tersebut sebagai orang tua. Hibah orang tua kepada anaknya. Naam, sebagaimana dalam riwayat dari Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa Umar dulu beliau pernah memberikan kuda untuk digunakan peperangan kepada seseorang fi sabilillah. Jadi pernah memberikan kuda kepada seseorang di jalan Allah. Tetapi fa'adha'ahu alladhi kana 'indahu. Orang tersebut lalai di dalam merawat kuda tersebut yang tadinya gagah bisa lari, Beberapa bulan kemudian Umar lihat pemberiannya, Masya Allah, kurus, Atau kuda tersebut tidak digunakan sebagaimana yang diharapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Naam. Kecewa tidak? Kecewa. Jelas. Misalkan kita memberikan sepetak tanah. Naam, dengan harapan tanah tersebut digunakan untuk keperluan orang yang diberikan, bercocok tanam dan yang lain. Ternyata dijual lagi, atau ternyata bukan dijual lagi, ternyata digunakan untuk kepentingan yang lain. Maka tentunya akan menimbulkan kekecewaan. Nah, kemudian fa'aradtu, kata Umar, an ashtariyahu. Umar ingin kembali membeli kuda itu. Bukan minta kembali, tapi membeli kuda itu. Dan Umar menyangka orang tersebut kemungkinan besar akan menjual kuda tersebut kepada Umar dengan harga yang murah. Wa dhanantu annahu sayabi'uhu birukhasin. Dan aku yakin kalau dia akan menjual kuda itu dengan harga yang murah, wong itu tadinya kuda saya. Kan begitu. Tetapi Umar bin Khattab adalah mulham, orang yang memang kalau punya firasat itu selalu
Selalu benar firasat. Karena ada firasat, Umar datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan enggak boleh ini. Ya. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tashtarih." Jangan kamu beli. Ya. Apa? Jangan kamu membeli kuda tersebut dari dia. Walau wa in a'taqahu, ya, walaupun dia menjual kuda tersebut dengan harga yang murah, jangan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innal 'aid fi hibatihi, ya, orang yang mengambil kembali hibahnya itu seperti orang yang seperti anjing yang menelan kembali ludahnya, atau seperti orang yang menelan kembali ludahnya. Naam. Au kama qala alaihi assalatu wassalam. Jadi enggak boleh. Ya. Naam. Mengambil kembali pemberian kita kepada orang lain itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya apa kalau begitu? Haram. Ya, hukumnya haram mengambil barang yang telah kita berikan kepada orang lain. Nah, ada yang ditanyakan? Enggak apa-apa, kan sedikit boleh bertanya. Kalau tidak, pakai langsung aja, ngacung aja, enggak apa-apa. Baik. Soal 6. Kemudian di sini ada pengecualian, ya, pengecualian. 6. Illa ayyakuna walidan, kecuali kalau orang yang memberikan itu adalah sebagai orang tua dari orang yang diberikan. Jadi pemberian orang tua. Boleh mengambil pemberian orang tua. Hal ini pun berdasarkan hadis dari Nu'man bin Bashir. Ya. Dari Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Naam, bahwa pernah ayahnya Nu'man bin Bashir, siapa ayahnya? Siapa? Bashir, ya. Ayahnya Nu'man bin Bashir pernah memberikan sebagian hartanya kepada Nu'man, kepada anaknya. Naam, ternyata ibunya enggak rela. Istri dari Nu'man, dari Bashir adalah Amratu bintu Rawahah. Enggak rela. Ya. Kenapa? Ada anak-anak lainnya yang belum dikasih. Naam, dia berkata, la arda, saya tidak ridha hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menyaksikan hal ini. Ya. Atau tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai hal ini dihadapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nu'man mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menjadi saksi pemberiannya kepada siapa tadi? Kepada Bashir, mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi saksi kepada Nu'man. 6. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afa'alta hadza biwaladika kullihim?" Apakah hal ini pun kau lakukan kepada semua anak-anakmu? Artinya anak yang lain dikasih enggak? Gitu. Naam. Kemudian jawab Bashir, la, enggak. Ya.
Kemudian beliau bersabda, ittaqullah. Nah, ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, wa'dilu fi auladikum. Dan adilah terhadap anak-anak kamu. Akhirnya Bashir mengambil kembali pemberian yang diberikan kepada siapa? Kepada Nu'man. Ya. Dalam riwayat yang lain ketika Bashir mengatakan demikian, Rasul bersabda, "Fala tushhidni." Jangan jadikan aku sebagai saksi. Ya. Fa inni la ashhadu ala jawr. Aku tidak bisa menjadi saksi atas perbuatan dosa. Nah, dalam riwayat yang lain kata Nabi, "Fa ashhid ala hadza ghairi." Ambil saksi yang lain selain saya. Jadi Rasulullah SAW tidak mau menjadi saksi atas perbuatan Bashir yang tidak adil kepada anak-anaknya. Nah, akhirnya Bashir kembali menarik sedekahnya kepada siapa? Kepada Nu'man untuk dibagi rata kepada anak-anaknya. Maka dari hadis ini, yang pertama ya, nggak boleh kita tafdil itu nggak boleh kita jomplang bahasa ininya, mengutamakan sebagian anak dan menyepelekan anak yang lain di dalam pemberian. Kalau kita hati nggak bisa dibohongin, ya, bahwa di antara anak-anak kita mungkin ada yang paling kita sayangi, ada yang paling kita sayang. Mungkin kita ada anak 10 misalkan, ada yang anaknya 10, ya, taruhlah 3. Tentunya di antara 3 itu pasti ada yang semua kita sayang kepada anak kita, tapi ada yang hati kita jatuh hati kepada anak kita yang satu ini. Tetapi dalam pemberian harus sama. Jangan mentang-mentang kita lebih sayang kepada anak ini, beda. Ya, ini menimbulkan kecemburuan. Nah, dan ini merupakan perkara yang haram ketika kita memberikan sesuatu yang tidak adil kepada anak-anak kita. Nah, hadis ini pun menerangkan bolehnya rujuk atau mengambil kembali pemberian orang tua kepada anaknya. Ya. Ini dalil yang disebutkan oleh para ulama yang berpendapat boleh kita mengambil pemberian kepada anak kita. Jadi tadi kita katakan tidak boleh mengambil kembali hibah kecuali ini pengecualian. Jika memang orang tua kepada anaknya maka boleh, ya. Kita katakan ini sebagian ulama yang lain menyatakan tidak boleh sama sekali. Ya, walaupun itu kepada anak, karena ini kasusnya dalam kondisi ternyata dia nggak adil. Ya. Nah. Iya. Kemudian masih hibah ya. Wa idza a'mara syai'an. Apabila seseorang menempati sesuatu, jadi menempati suatu rumah lah ya. Au arqabahu, atau
arqabahu itu ya seseorang mengangkat orang lain seperti tinggal di rumah. Jadi ada orang lain tinggal di rumahnya. Ya. Naam. Maksudnya adalah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qasim rahimahullah, apabila saya mati, ya, apabila saya mati sebelum kamu, ya, apabila saya mati ini rumah jadi milik kamu, ya. Tetapi kalau kamu yang mati, ya rumah jadi punya saya lagi. Gitu. Kamu yang mati duluan, rumah punya saya lagi. Akhirnya dia mau nerima. Oke. Tidak masalah. Arqabahu Naam, maka rumah tersebut lil mu'mar au lil murqab wali warasatihi mim ba'dihi. Maka rumah tersebut, ya, sudah dihibahkan kepada dia. Jadi begini, apabila ada orang misalkan, tempati saja rumah saya buat kamu, kalau saya mati, ya, kalau saya mati, ini rumah buat engkau. Ternyata dia mati, berarti rumahnya buat siapa? Buat orang yang dihibahkan, ya. Ternyata orang yang dihibahkannya itu mati juga, berarti kembali kepada siapa? Ahli waris. Ahli warisnya dia, bukan ahli waris orang yang menghibahkan, karena rumah itu sudah menjadi miliknya, milik orang yang dihibahkan. Nah, baik. Faslun, fasal baru. Anak. Oh ya. Iya. Iya. Boleh tidak kalau kita mengambil kembali pemberian kita kepada orang tua? Naam, pada asalnya tidak boleh, ya, karena itu sudah pemberian anak kepada orang tua, nggak boleh. Kecuali jika memang orang tua untuk li ajlil maslahat, misalkan tadi, ya, misalkan 10 tahun yang lalu kita ngasih mobil, 10 tahun kemudian kan mobilnya mungkin sudah aus. Anaknya bilang, Pak, bagaimana kalau tuker tambah? Sayalah yang nambahin. Kan begitu. Kalau orang tuanya setuju, maka boleh. Tapi kalau orang tua tidak setuju, tidak boleh. Karena itu harta milik orang tua. Nah, karena asalnya tidak boleh. Tapi kalau orang tua kepada anak, setuju nggak setuju anak, maka orang tua harta tetap berpindah kembali kepada orang tua. Tetapi kalau anak kepada orang tua, harus ada persetujuan dari pihak orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lain? Baik, kita lanjut tentang luqatah. Faslun fil luqatah. Naam, luqatah itu adalah malum dha'a min malikihi bisuqutin aw ghaflatin wa nahwihima. Luqatah itu adalah harta yang hilang dari pemiliknya, apakah karena jatuh atau karena dia lupa, lalai, ya, dan yang sejenisnya. Luqatah. Naam,
berarti harta dalam bentuk apa? Harta. Iya, jadi yang akan kita bahas ini masalah barang temuan. Tetapi terdengar azan ya? Nah, terdengar azan. Toib. Saya kira insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang luqatah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Naam. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makin sedikit.